Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NPM 22100100286, kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas proyek UAS PBO dengan ketentuan seperti ini. Jadi di dalam penilaiannya terdapat class, objek, atribut, konstruktor, mutator, aksesor, enumerasi, inheritance, polymorphic, seleksi, perulangan, input sederhana, array, dan error handling. Itu untuk mendapatkan nilai 100. Baik, saya akan mencobanya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di program ini dan sesuai tidak dengan apa yang tadi itu kita lihat dengan syarat-syaratnya. Baik. Nah, di sini terdapat kelasnya. Pertama ada kelasnya, dan juga di sini ada yang namanya kita menggunakan enkapsulasi, yaitu prepaid. Sini ada 4 atribut dengan ada juga 4 tipe datanya. Baik, di sini saya membuatkan di sini yang namanya konstruktornya sesuai dengan atribut yang di atas. Nah, untuk yang keempat ini disebut dengan mutator, setter, sebagai setter. Dan di sini aksesor atau getter. Nah, untuk yang di bawah ini sebagai input output sederhananya. Baik, kita ke kelas kedua. Nah, untuk di sini kita menggunakan kelas, ada kelasnya kan, itu series. Yang kedua kita menggunakan extend, yaitu inheritance, dan di sini ada lagi enkapsulasinya. Nah, untuk yang di sini kita bikinkan konstruktor lagi untuk otomatis, karena kita menggunakan inheritance atau penurunan pewarisan. Nah, jadi di sini sudah kita masukkan pewarisan dari yang sebelah tadi untuk atributnya ini. Nah, di sini untuk super sebagai super. Nah, ini untuk atribut di kelas seriesnya. Nah, ini untuk mutatornya getter, ini untuk aksesornya getter. Nah, di sini kita menggunakan polymorphic lagi operating. Nah, di sini kan display pelengkap. Nah, jadi kita tinggal menggunakan display dari sebelah sini. Setelah sederhana tadi dari display info, hasil dari display info itu dari sebelah tadi kita tambahkan seriesnya lagi untuk di kelas seriesnya sini. Baik, langsung saja kita ke mainnya atau untuk yang ke programnya. Nah, di sini kita menggunakan import Java util scanner untuk scanner ini. Jadi kita sambil mengetik bisa. Di sini scanner sebagai objeknya. Nah, objeknya adalah scanner. Ini memasukkan jumlah smartphone yang ingin diinput. Jadi di sini nih, nanti kan sesuai di sini kita akan menggunakan perulangan. Jadi di perulangan kita menggunakan kata-kata seperti ini, jadi bisa. Nah, di sini nih untuk anunya for ini untuk perulangannya. Jadi input data bisa dari 1 lebih dari 1 gitu. Ini stringnya. Nah, ini untuk menampilkannya bahwa di sini untuk suruhannya nih, masukkan email, kita akan mau masukkan emailnya. Ini untuk daftar tadi ya. Nah, karena di sini tadi itu adalah email smartphone. Jadi di sini kita menyuruh untuk memasukkan email smartphone. Nah,
di bawah sini kita memiliki apa yang namanya peraturan. Jadi peraturannya bahwa kode email itu harus berupa angka. Jadi kalau di sini kita menuliskan atau kita menuliskan di sini pada bagian ini kita menuliskan huruf, itu tidak bisa, maka akan error. Dan tulisan errornya adalah kode email harus berupa angka. Nah, akan dilempar ke sana untuk jawabannya. Dan apabila kita menuliskan misalkan 7 angka atau lebih atau kurang, nah di sini peraturannya harus 6. Jadi bila kurang atau lebih maka akan error dan bertuliskan diberikan perkataan kode email harus 6 angka. Di sini error, nanti di sini yang turun ke bawah. Oke, di sini untuk nama smartphone, scanner, neckline biasa saja, saya tidak tambahkan untuk peraturannya, dan di sini juga asal produksinya juga biasa saja, tinggal kita tuliskan saja. Baik, di sini untuk tahun produksi. Nah, tahun produksi ini kita bikin lagi peraturannya, karena ini cuma 4 huruf kan, tidak banyak beda-bedanya gitu. Nah, di sini kita masukkan lagi, kita suruh nih, kita masukkan tahun produksi 4 angka. Jadi kan otomatis tahun produksinya 4 angka dong, karena kita masih 2000. Padahal kita udah puluhan ribu gitu kan. Nah, ini kan string tahun produksi. Jadi next line harusnya kan angka nih, jadi kita convert ke string. Nah, ini panjangnya. Nah, panjangnya itu, tahun produksi panjang. Di sini mengatakan bahwa panjangnya itu harus 4 saja. Jadi, bila kita menuliskan lebih dari 4 angka, maka akan keluar kata-kata bahwa harus 4 angka. Nah, untuk tahun produksi ini lagi integer. Nah, dari integer kan kita convert tadi itu ke string. Nah, dan juga apabila kita kembali menggunakan kata-kata yang bukan angka gitu, maka akan keluar lagi di sini tahun harus berupa angka. Nah, untuk ini kita menggunakan yang namanya tadi itu ada seleksi. Jadi seleksi untuk ulangan tadi pada bagian ini for. Ini akan ulangan untuk misalkan kita satuan. Nah, kita hanya perlu menggunakan satu saja smartphone-nya, tapi isinya semua ini. Jadi misalnya kita tulis 2, tapi semua ini akan jalan sama gitu. Baik, kita akan ke bagian seleksi. Nah, di sini saya membuatkan seleksi nih. Jadi kan kita buatkan dulu tampilannya setelah kita selesai mengisi tahun produksi. Nah, akan keluar pilihan seperti ini. Pilih seri smartphone. Ada 114, 214 Plus, 314 Pro, atau 414 Pro Max, dan 5 lainnya. Jadi di sini kita pilihan nih apabila sama dengan 0. Nah, di sini pilihannya harus memilih antara 1 sampai 5. Apabila tidak pilihannya di antara angka 1, 2, 3, 4, atau 5, maka pilihannya tidak ada. Nah, dan akan keluar kata-kata seperti ini, error. Pilihan harus berupa angka antara 1 sampai 5. Nah, di sini ini yang seleksinya nih, buat seleksinya tadi. Ya, bila kita pilih 1 kan, nah apabila kita pilih angka 1 nih, angka 1 bakal akan keluar 14. Nah, bila kita pilih angka 2 akan keluar 14 plus, dan angka ketiga adalah 14 Pro, dan angka keempat adalah 14 Pro Max, dan angka kelima adalah lainnya. Nah, ini untuk menampilkannya tadi pakai array. Nah, makanya di sini ada i. Nah, ini i di sini for i. Nah, ini untuk outputnya nanti. Nah, tadi karena kita tinggal menggunakan di sini jadinya display info aja, lengkap. Terus di sini ada for series, ini untuk yang perulangannya tadi. Ini jadi semua yang ini nanti akan di display info lengkapnya. Baik, kita coba langsung ya programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita coba satu dulu deh ya. Masukkan email, harus 6 angka nih. Kita coba misalkan 6 angka, kita coba langsung coba ya, nanti baru kita yang ada error handlingnya. Jadi 6 angka, pertama kita
saya bikin aturannya kayak gini aja, tapi sebenarnya tidak diprogram ya. Untuk 2 angka pertama itu adalah tahun produksinya, ini tahun produksi. Jadi kita bikin tahun produksinya misalkan tahun 2021. Nah yang kedua adalah asal produksi, misalkan asal produksi ini Cina, misalkan 01. Dan untuk seriesnya, misalkan seriesnya tadi kita pilih, misalkan ya kita pilih duluan 01. Sebenarnya kita bisa bikin untuk seleksi lagi, tapi saya untuk mudahnya saja gitu, nanti mungkin bisa lagi saya tambahkan. Nah untuk nama smartphone-nya iPhone, tapi ini kita iPhone aja ya. Jadi nanti seriesnya tuh masuk ke iPhone 14, iPhone 14 Plus, seperti tugas-tugas yang sebelumnya, yaitu smartphone juga. Masukkan asal produksi, misalkan karena 01 tadi Cina. Nah untuk tahun produksinya berarti, karena di sini 21 kan, berarti 2021. Nah untuk pilih tadi, karena kita milih angka 01, berarti 01 adalah 14. Nah padahal bisa itu di switch semua padahal. Jadi kita pilih di sini 1. Nah maka akan keluar di sini datanya. Daftar smartphone iPhone series di toko. Jadi kita tuliskan di sini. Untuk outputnya saya misalkan di toko nih ya. Nah jadi email smartphone ini sesuai dengan email ini, iPhone ini 2021 dengan series 14. iPhone 14 jadinya. Baik, kita akan mencoba untuk yang perulangannya. Kita akan lagi. Nah jadi kita coba 2 ya. Nah untuk data import nih, ada data smartphone ke 1, importnya misalkan 210102 misalkan. Nama smartphone-nya iPhone aja, karena ini semua iPhone Cina. Jadi nanti kita bisa tambahkan lagi dari program ini untuk berubah-ubahnya. Masukkan asal produksi 01 Cina. Nah untuk tahun produksi karena 21 berarti 2021. Nah karena kita milih tadi 02 ya, 02 berarti 14 plus. Nah kita masukkan lagi nih untuk data smartphone keduanya, emailnya misalkan 22 deh, 22 02 04. Jadi nama smartphone-nya lagi iPhone. Untuk asal produksi, karena ini kan beda nih, harus kita bedakan gitu kan. Kita bedakan menjadi Indonesia. Angka produksinya 22 berarti otomatis jadi 22. Ini karena kita memilih tadi 04 otomatis 4. Jadi di sini, nah daftar smartphone series info yang pertama. Smartphone-nya ini 21. Nah yang kedua smartphone ini. Untuk yang kedua, yang pertama adalah ini sesuai kita input tadi. Yang pertama, smartphone kedua. Nah sudah bisa jalan, sudah terlengkapi, ada kelasnya sudah, ada objek, ada atribut, ada konstruktor, ada mutator getter, ada aksesor getter, enkapsulasi, generation perwarisan, polymorph system upgrading-nya ada, seleksinya tadi untuk yang ini seleksi. Untuk perulangan kita menggunakan yang for ini untuk banyaknya smartphone yang ingin di input. Itu input output sederhananya. Ini input outputnya kita ambil dari awal tadi ya. Input output yang awal. Ini kita polymorph upgrading untuk input outputnya. Jadi kita ambil ini terus kita tambah dengan yang ada di kelas seriesnya. Dan untuk error handling, nah error handling berarti kita mengerror-errorkan kan. Nah kita run lagi. Nah masukkan jumlah, misalkan kita 0 nih. Nah dapatnya 14 nggak bisa jalan gitu. Kita coba lagi. Harusnya itu bisa lagi kita tuliskan untuk peraturan tadi. Misalkan kita 1 nih kan, satu aja.
masukkan email smartphone, harus 6 angka nih kan, misalkan kita ketulis nih 24523 3A. Nah, ada error, kode email harus berupa angka. Nah, di sini harusnya saya print line lagi nih. Print line di bagian error harus print line error berubah angka, masukkan lagi. Di sini harus berupa angka, kode email harus berupa angka. Di bagian sini. Coba lagi ya. Pada smartphone yang di input 1, masukkan email smartphone nih, kita masukkan nih kayak tadi nih kan 1 2 3 4 5 4, tapi kita huruf ini, nah harus berupa angka. Nah, kita masukkan lagi nih angkanya, tapi harus angka ya, jadi 1 2, misalkan kita masukkan kayak tadi 22 01 01. Nah, baru bisa jalan lagi untuk lanjut ke pengisian berikutnya. Masukkan nama smartphone. Nah, untuk nama dan juga saat produksi kita menggunakan anonim, jadi tidak ada peraturannya. Misalkan nama iPhone. Untuk asal produksinya misalkan 01 Cina. Nah, di sini nih kita masukkan lagi nih, ada harus 4 angka katanya. Misalkan kita tuliskan 2024. Nah, kita ketik lagi nih 0 nih. Aduh, error, kata tangan produksi harus 4 angka. Oke, kita 4 angka 2024. Nah, kita ketik A nih. Aduh, error lagi nih, harus angka. Dituliskan bahwa 4 angka yang tadi tahun produksi itu harus angka dan harus 4 angka. Jadi kita bisa benarnya 2002 berapa tadi untuk kita masukkan tadi di sini 2022 otomatisnya. Nah, kita di sini pilih lagi nih mau yang mana. Kan kita tulis nih ya, kita angka 6. Nah, error harus berupa angka antara 1 sampai 5. Kalau gitu kita tulis lagi nih. Kita pilih misalkan 1. Nah, 1 otomatis keambilnya adalah 14. Jadi kita di sini daftar iPhone series di toko email smartphone 220101. Untuk iPhone, namanya, tahun produksi, dan 14. Nah, tadi di sini nih saya ada kesalahan tuh di pada bagian nih. Saya kan harusnya kan nih string email kan. Nah, saya stringnya itu di sini. String series ini saya cut nih ya, saya pindah ke sini. Ya agak pusing sih mikirin kodenya apa gitu ya. Nih kan. Nah, di sini pada bagian ini error. Tidak bisa integer, tidak bisa dikonvert ke string. Saya sampai buka GPT apa gitu, ternyata saya salahnya itu di bagian sininya salah. Jadi pastikan sesuai urutan ya untuk memasukkan di sininya, buat pemasukan atributnya nanti harus sesuai urutan, jangan sampai seperti ini ya, karena saya salah error tuh, bingung saya apa masalahnya gitu kan. Nah, jangan sampai salah, itu juga error yang perlu handling, jadi itu agak susah. Jadi udah bisa ya. Itu saja tentang tugas saya yang berisikan syarat-syarat penilaian ini dengan semua yang sudah saya coba. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tampilan, juga penjelasan saya yang kurang jelas. Itu saja tugas saya untuk proyek UAS PBO kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin dirundingkan, didiskusikan untuk memperbaiki atau ada kesalahan gitu kan, bisa ditulis di kolom komentar atau berikan komentar seperti saya secara langsung. Baik, itu saja tugas saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.